Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya, salam Pancasila. Nah, anak-anak, kemarin kalian bersama Bu Tutik sudah mempelajari tentang perlindungan dan penegakan hukum. Sekarang kita akan belajar mengenai dinamika pelanggaran hukum. Ini adalah lanjutan dari materi yang kemarin telah disampaikan oleh Bu Tutik. Perhatikan video berikut. Pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku. Jadi bisa dikatakan bahwa pelanggaran hukum itu suatu perbuatan yang melawan hukum. Nah, kemudian penyebab ketidakpatuhan terhadap hukum. Apa yang menyebabkan orang tidak patuh terhadap hukum itu ada dua. Yang pertama adalah pelanggaran hukum oleh pelanggar dianggap sebagai sebuah kebiasaan. Jadi misalkan ada seseorang telah melakukan pelanggaran hukum dan dia sudah berulang kali dan dengan disengaja. Terus yang kedua adalah hukum yang berlaku sudah tidak sesuai dengan tuntutan kehidupan. Jadi hukum itu perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kenapa? Karena hukum itu bersifatnya dinamis, maka undang-undang atau peraturan itu perlu direvisi. Supaya apa? Supaya hukum itu tadi bisa menyesuaikan dengan perkembangan yang ada di masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah sanksi hukum. Dulu saat kelas 11 ini kita sudah belajar tentang hukum dan sudah pernah dijelaskan bahwa hukum itu sanksinya bersifat memaksa, tegas, dan nyata. Maksudnya bagaimana? Sanksi hukum yang tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya pasal 340 KUHP. Di pasal 30 KUHP itu menyatakan bahwa barang siapa yang dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang dengan berencana, maka hukumannya ialah hukuman seumur hidup, hukuman mati, atau hukuman minimal 20 tahun penjara. Di situ kan terlihat bahwa hukum itu bersifat memaksa, hukum itu sifatnya tegas. Kemudian sanksi hukum yang berikutnya adalah nyata. Maksudnya apa? Nyata berarti adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Contoh pasal 338 KUHP menyebutkan barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lambat 15 tahun. Nah, yang berikutnya adalah tentang partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Nah, kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk yang pertama, memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku. Yang kedua, mempertahankan tertib hukum yang ada. Dan yang ketiga adalah menegakkan kepastian hukum. Nah, sekarang dari yang telah disampaikan oleh Bu Tuti pada pertemuan kemarin dan juga apa yang saya sampaikan pada video ini, kalian silahkan kerjakan 3 soal berikut ini ya. Yang pertama tentang apa yang dimaksud perlindungan dan penegakan hukum. Yang kedua, mengapa perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila penegakan hukum tidak dilaksanakan. Yang ketiga, mengapa perlindungan dan penegakan hukum mutlak harus dilakukan dalam sebuah negara yang demokrasi. Jadi silahkan 3 tugas ini dikerjakan di buku tulismu, dan apa yang saya sampaikan dalam video ini juga silahkan kalian catat sebagai catatan di buku tulismu. Dalam menjawab 3 pertanyaan ini, kalian bebas. Silahkan kalian menggunakan berbagai referensi. Kalian bisa mendownload atau mengunduh modul yang ada di e-learning SMK Turen sebagai tambahan referensi, atau kalian juga bisa menggunakan bahan-bahan lain atau sumber lain yang ada di internet untuk mengerjakan tugas ini. Lalu nanti kita akan kumpulkan dan kita akan bahas pada pekan pengumpulan tugas.
Nah, selanjutnya kesimpulan. Apa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Bahwa hukum itu sangatlah penting. Kita tidak akan lepas dari yang namanya hukum. Kenapa? Karena kita adalah makhluk sosial. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita akan terikat oleh aturan-aturan yang ada. Hukum itu penting untuk apa? Untuk menciptakan yang namanya keamanan, keadilan, kenyamanan, kesempurnaan, kesejahteraan. Nah, semua itu akan terwujud apabila kita mampu menegakkan dan melindungi hukum. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara dan tentunya kalian sebagai pelajar sangat diperlukan partisipasi kalian dalam menegakkan hukum dan melindungi hukum yang ada di negara ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.